You know that Christianity is the fastest growing religion in occupied Iran. Senior cleric claims Religion in Iran Week, 50,000 mosques closed. Islam adalah agama paling dibenci di seluruh dunia. Islamofobia naik di mana-mana. Islam mandek jegrek, jalan di tempat, ditinggalkan yang lain. Kita ini sekarang umat Islam secara umum mengalami ketertinggalan di seluruh aspek kehidupan. Sebabnya Islam terus mundur dan mundur dan mundur sampai sekarang titik nadir di alam dunia. Ya, bangsa yang paling bodoh, paling perang saudara, paling tidak jujur, ya kan, paling melarat dan sebagainya. Umat Islam ini, ya, mereka merasa bangga, mereka tidak merasa bahwa umat Islam lagi dihukum oleh Allah. Masih mengatakan kami bangsa yang terbaik. Lu ngomong lagi dihukum kamu nih. Bikin silet aja nggak bisa. Aja. Ya iya. Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Karena kekuatan global paham bahwa orang kalau sudah diislamkan gampang sekali untuk diadu domba. Orang kalau sudah Islam itu gampang sekali ditakut-takuti masuk neraka. Ya, terus didorong jihad supaya masuk surga. Padahal jihadnya itu tujuannya adalah untuk melumpuhkan yang lain. Negara Iran hari ini sedang bergejolak. Itu fakta pertama yang harus kita ketahui bersama. Tapi fakta lain yang harus kita ketahui bersama bahwa negara Iran dengan penduduknya 99,9% menganut agama Islam, ternyata hari ini diklaim sebagai negara dengan pertumbuhan kekristenan yang paling cepat di dunia. Bahkan data menunjukkan dari 75.000 masjid yang ada di sana, hari ini diklaim 50.000 diantaranya dinyatakan tutup. Nah, karena itu mari kita simak bersama fakta-fakta berikutnya terkait dengan pertumbuhan Kristen di negara Iran yang diklaim sebagai pertumbuhan kekristenan yang paling cepat di dunia. Kristen adalah agama yang paling cepat bertumbuh di Iran. Teman-teman kalian harus simak ini. Did you know that Christianity is the fastest growing religion in occupied Iran? You heard that correctly. Iran, the country that has been occupied by the most brutal Islamic dictatorship for the last 47 years, the country where the Islamic dictatorship claims that Iranians are 99.9% Muslim, is actually not a Muslim country. In fact, recent studies show that less than 30% of Iranians identify as Muslim. By the way, that study was taken about 4 or 5 years ago, so you can imagine the number of people who actually identify as Muslims is even less. I would say it's probably less than 20%. But don't take my word for it. Here's what the Islamic regime itself had to say about Islam in Iran just 2 years ago. Senior cleric claims Religion in Iran Week, 50,000 mosques closed. 50,000 mosques of the 75,000 mosques in Iran have been shut down due to lack of attendance. Iran before 1979, under the Shah and the Shahbanu, was also a bastion of religious freedom. Muslims, Jews, Christians, Baha'is, Zoroastrians, agnostic, any and all religions lived freely in Iran and were able to openly practice their religion without fear of persecution. All of that changed when the Islamic regime took over Iran in 1979 and imposed Islamic Sharia law on the country. Despite every effort by the Islamic dictatorship to force Iranians to be Muslim, Christianity is exploding in Iran. In fact, occupied Iran has one of the fastest growing Christian populations in the world. It's not happening in cathedrals. It's not happening out in the streets. It's happening quietly behind closed doors, in underground churches, in secret gatherings in people's homes. Christians in Iran are literally being jailed
Because if they speak about Christianity or if they attend Christian churches, the Islamic dictatorship sees that as a sign of national security threat. Even though the terrorist Islamic dictatorship occupying Iran has been cracking down on Christian converts in occupied Iran in order to scare Iranians into remaining Muslim, it's not working. There's a lot more to say about religion in Iran and what's actually happening and what information you're not getting from the mainstream media. But for now, I just wanted to wish all Christians around the world, and especially Christians in Iran who are literally risking their lives just by practicing their faith, I want to wish all of you a very Merry Christmas. Sekarang Islam adalah agama paling dibenci di seluruh dunia. Islamophobia naik di mana-mana. Karena apa? Karena Muslim itu memberikan kontribusi tidak, memberikan teknologi tidak, memberikan sumbangsi manufaktur tidak. Apa tidak ada? Yang ada adalah mereka minta sumbangan. Coba lihat ulama-ulama itu mau bikin pesantren minta sumbangan di YouTube, mau bikin ini itu bikin donasi, setiap ceramah sunduknya terbuka aja kayak gitu. Udah kayak gitu, mereka tuh cuma minta sumbangan, ngasih nggak kontribusi buat masyarakat? Enggak juga. Kalau misalkan mereka ceramah juga paling temanya itu aja diulang-ulang gitu. Coba Baraya ada yang nggak yang hafal tema Idul Fitri? Itu selalu diulang-ulang aja kayak gitu. Islam mandek jegrek, jalan di tempat, ditinggalkan yang lain. Goblok, lolak. Sering saya katakan bahwa kita ini sekarang umat Islam secara umum mengalami ketertinggalan di seluruh aspek kehidupan. Saya sering mengutip apa yang dikatakan oleh Sir Muhammad Iqbal, Allamah Iqbal dari Pakistan, yang mengatakan bahwa umat Islam ini sudah mengalami kejumudan, tidak berpikir selama 500 tahun terakhir ini. Hanya mengutip-ngutip saja dari orang-orang di masa lalu. Sehingga tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi yang signifikan, sehingga kita tetap berada dalam kejumudan ini. Kenapa saya langsung bicarakan Islam belum sempurna? Karena ini passwordnya kalau Islam ingin maju. Sebabnya Islam terus mundur dan mundur dan mundur sampai sekarang titik nadir di alam dunia. Ya, bangsa yang paling bodoh, paling perang saudara, paling tidak jujur, dia kan, paling melarat dan sebagainya. Umat Islam ini, ya, mereka merasa bangga, mereka tidak merasa bahwa umat Islam lagi dihukum oleh Allah, masih mengatakan kami bangsa yang terbaik. Lu ngomong lagi dihukum kamu nih, bikin silet aja nggak bisa. Aja. Ya iya. Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Karena kekuatan global paham bahwa orang kalau sudah diislamkan gampang sekali untuk diadu domba. Orang kalau sudah Islam itu gampang sekali ditakut-takuti masuk neraka. Ya, terus didorong jihad supaya masuk surga. Padahal jihadnya itu tujuannya adalah untuk melumpuhkan yang lain. Nah, jadi kalau banyak orang yang bisa dilumpuhkan, kan mereka tinggal kipas-kipas. Ya. Makan enak, tidur enak, nyenyak, seperti itu. Ini yang harus dipahami. Nah, teknologi ada di barat, Nasrani. Ekonomi di tangan mereka. Politik mereka. Militer mereka. Umat Islam negara terbelakang, miskin, saling bertengkar, kromod, goblok, bodoh. Orang-orang Islam tuh sampai paranoid dan kemudian bikin tindakan-tindakan yang sangat aneh dan gak masuk akal. Misalkan gini, mau mendirikan gereja, tidak boleh. Tidak ada izinnya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, administrasinya panjang. Bikin gereja bisa sampai puluhan tahun izinnya. Nah, karena tidak bisa bikin gereja, akhirnya mereka kalau ibadah dipila.
di bangunan-bangunan pribadi. Itu juga digerebek karena tidak boleh menjalankan ibadah di luar tempat ibadahnya. Jadi orang-orang itu tuh maunya apa? Bikin tempat ibadah tidak boleh, bikin di rumah sendiri juga tidak boleh. Jadi maunya apa? Sedangkan mereka-mereka itu yang jumlahnya banyak itu memakmurkan rumah ibadahnya sendiri juga tidak. Sampai harus disumbang 100 juta musolanya itu gitu. Dan ini yang tadi itu kan, kalau misalkan nggak punya duit itu ya paling minta-minta sedekah di pinggir-pinggir jalan, ngecerek-ngecerek gitu kan. Nggak lebih daripada itu. Orang-orang Islam zaman sekarang itu memiliki hobi untuk menjadikan agama sebagai tameng atas kesalahan dan kelemahannya atau atas kekalahannya. Misalkan begini, adzan masjid terlalu keras, salah sendiri kenapa rumahnya dekat dengan masjid. Nah, jadi agama itu dijadikan tameng atas kesalahannya. Kenapa orang-orang Islam sekarang miskin? Ya karena kita itu mencari akhirat. Nah, jadi pikiran-pikiran seperti itu adalah pikiran-pikiran yang memperkosa agama. Jadi agama itu dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan bahwa dirinya itu tidak bersalah. Kenapa orang-orang Islam senang sekali melakukan tindakan kekerasan? Ya ini kan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Kenapa orang-orang Islam tidak bisa maju secara teknologi? Ya kan kami itu mencari akhirat. Kenapa orang-orang Islam sekarang miskin-miskin? Ya kan mau sekaya apapun kita ini kan nggak akan dibawa mati. Uangnya itu tetap aja akan ditinggalkan kepada orang lain. Jadi untuk apa kita menjadi orang yang kaya? Nah, pikiran-pikirannya itu adalah pikiran seperti itu. Dan itu jelas-jelas bukan dari ajaran agama Islam. Kenapa kaum muslimin mundur? Ya bukan karena dia beragama Islam, tapi gara-gara dia beragama Arab gitu. Ya karena secara tradisi, secara kebudayaan memang kita tuh yang ngaku orang Islam tuh secara esensial nampaknya tidak Islami gitu. Budaya itu dijadikan hal yang sakral, disakralkan, sedangkan agama yang wahyu, yang universal, yang bisa diterima oleh semua bangsa, semua bahasa, semua masyarakat yang hidup di berbagai waktu dan zaman, itu kita lupakan, kita abaikan. Yang kita terima itu adalah yang Arab. Makanya sekarang saya mohon maaf ya, ulama yang cabul tuh ada ya, beritanya banyak. Ulama yang korupsi tuh banyak beritanya. Ulama yang kata-katanya kasar tuh banyak banget. Karena apa? Mereka disebut ulama tuh bukan karena beragama Islam, tapi karena mereka ngerti bahasa Arab. Ya kan? Karena mereka ngerti tata bahasa Arab. Karena mereka bisa memahami tafsiran-tafsiran ala orang Arab. Itu kan? Coba kalau misalkan yang dimaksud dengan ulama itu beragama Islam, kata-katanya tidak mungkin kotor. Dia pasti bersih hatinya dari perzinahan, dari pencabulan. Dia kemudian bertanggung jawab, dia amanah, dia nggak korupsi, dan dia berani berjuang melawan kejahatan. Kalau dia benar-benar Islami, kalau dia benar-benar ulama. Tapi itu semua diabaikan. Ulama yang macam itu tuh nggak ada. Yang ada itu adalah ulama yang hafal bahasa Arab, bisa menjalankannya, ngerti tradisi Arab, ngerti bagaimana cara orang Arab menafsirkan sebuah agama, dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai ulama. Nah, disinilah keterlambatan berpikir kita. Kenapa? Karena umat Islam telah merasa keburu bahwa Islam sudah sempurna. Mereka tidak merasa bahwa umat Islam lagi dihukum oleh Allah. Masih mengatakan kami bangsa yang terbaik. Lu ngomong lagi dihukum kamu nih. Bikin silet aja nggak bisa. Aja. Ya, jangan takut murtad kata Buya Sakur. Iya. Itu yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong, daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Jadi saya tuh dulu takut murtad Bapak Ibu. 17 tahun saya nggak bisa ngomong kemana-mana karena saya takut dibilang murtad. Sekarang saya dapat berkata, saya nggak takut. Kemanapun saya berada, saya perkatakan dengan iman saya, yes saya murtad. Murtad menurut mereka, tapi saya menemukan kedamaian hidup. Dan itu bukan kata saya. Ibu saya, di bawah ada mama saya, udah tidur ya. Mama saya menyatakan bagaimana saya yang murtad ini dapat membelalakkan mata dia. Bahwa kata dia, anak saya jadi Kristen jauh lebih baik dari anak-anaknya yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Saya Davi Saguna undur diri. Tulis komentar pada kolom komentar sebagai masukan untuk perkembangan channel ini. Salam.